Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ikhwah azzakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan lagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah mungkin antara ini 28 besok 29 yang bulannya enggak genap sampai 29 berarti sudah selesai. Tapi kalau seumpamanya yang bulannya genap berarti masih ada sampai tanggal 30. Tapi ntar wallahu alam ntar seperti apa. Tapi ala kulli hal alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk kita bisa beramal saleh. Banyak waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk menambah bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, supaya betul-betul nikmat tersebut menjadi sebuah kebaikan dan bukan menjadi sebuah keburukan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali. Terakhir kemarin kita membahas sampai pasal ataupun bab kelima, pasal kelima berkaitan dengan qasrul amal, memendekkan angan-angan. Nah, ini masuk pembahasan baru yaitu al-ijtihad fil ibadah, ataupun pembahasan berkaitan dengan kesungguhan para salaf ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana sih kondisi mereka ketika mereka itu beribadah kepada Allah. Nah, kesungguhannya seperti apa? Nah, ntar bisa kita, kalau kan kita pengen mencontoh beliau-beliau, ntar bisa kita bandingkan dengan ibadah yang kita kerjakan itu seberapa dari apa yang sudah dikerjakan oleh beliau-beliau tersebut. Karena kan ya tentunya orang-orang terdahulu dari kalangan para salaf ini kan panutan kita, yang Allah Subhanahu wa taala tentu jadikan mereka generasi lebih awal, dan sekarang sudah tidak ada, maknanya sudah ditutup usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus habis itu sampai kepada kita kabar-kabar tentang kesolehan mereka, kabar-kabar tentang kebaikan mereka. Jadi yang dinikul kepada kita itu kan kebaikannya. Nah, maka ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan faman kana muta'assiyan falyata'assa biman qad mat. Jadi kalau sumpamanya kita itu pengen mengambil sebuah uswah ataupun kita itu pengen meniru seseorang itu, nah tirulah orang-orang yang dia sudah meninggal. Karena memang ya kondisinya ketika mereka sudah meninggal, ditutup usianya oleh Allah, mereka dalam kondisi yang baik. Maka kemudian beliau menyebutkan fa innal hayy la yu'manu alaihil fitnah. Jadi kalau orang yang dia dalam kondisi masih hidup itu masih belum aman. Kondisinya itu masih belum aman. Bisa jadi ntar terkena fitnah terus berubah. Dari dulu mungkin dia dalam kondisi yang baik, terus kita pengen mengikuti fulan si A. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu dia berubah. Waliyadzubillah. Ini kan makanya kalau kita pengen mengikuti seseorang itu ya kita mengikuti orang-orang yang sudah meninggal. Jadi sudah memang terbukti gitu kan. Sudah memang terbukti dari sejak masa hidupnya sampai ditutup usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memang dalam kondisi yang baik. Jadi sampai akhir hayatnya memang dalam kondisi yang baik. Nah, ini yang ntar akan kita lihat ataupun mungkin kita baca dari kabar-kabar yang sampai kepada kita berkaitan dengan orang-orang soleh zaman dahulu, gitu kan. Nah, maka ketika seumpamanya kita melihat orang
ya dia dalam kondisi kehidupannya itu dalam kondisi yang baik, ya kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendoakan supaya orang tersebut itu dia selalu dalam kondisi baik, jangan sampai kemudian berubah. Kalau bisa malah terus ya kita doakan untuk menjadi lebih semakin baik, semakin baik. Jangan sampai kok kita itu ketika melihat orang dia dalam kondisi kejelekan malah justru kita yang malah bergembira. Makanya kalau ini dalam kondisi kejelekan, ya kita bagaimana banyak-banyak mendoakan supaya orang tersebut dia bisa berubah menjadi baik. Ada orang yang dia sudah dalam kondisi baik, kita doakan supaya dia bisa istiqomah dalam kebaikan tersebut, tidak berubah. Nah, doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, nah, beliau kan Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau itu. Haur itu kan aslinya dari kata haurul imamah. Ketika sorban itu diikatkan, terikat. Al-qaur itu ketika lepas. Jadi kebalik qaur itu ketika seumpamanya dia dalam kondisi terikat. Nah, sedangkan haur itu ketika semuanya dia terlepaskan. Maknanya dulu dalam kondisi yang sudah baik, gitu kan, diibaratkan sebagai sebuah sorban yang dia terikat. Nah, kemudian takut kalau seumpamanya ntar terlepas. Sudah dalam kondisi yang baik, terus habis itu setelah berjalannya waktu ternyata berubah. Gara-gara apa? Terkena fitnah. Kita nggak tahu kondisi kita. Maka kita dulu pun mungkin pernah saya sampaikan juga dulu di beberapa majelis yang lalu bahwa kita itu tidak bisa menjamin diri kita untuk selalu dalam kondisi baik, itu kan tidak bisa. Untuk menjamin diri kita selalu dalam kondisi baik. Tapi bagaimana kita pokoknya ya kita berusaha saja. Kita berusaha untuk selalu menjadi baik, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi seperti itu ya kita jangan sampai kemudian ketika umpamanya melihat orang dia dalam kondisi baik, akhirnya kemudian ya kita seakan-akan meyakini bahwa ini tidak bakal bisa berubah. Nah, tetap kita doakan supaya tetap menjadi baik, tapi ya kita kembali bahwa kita bermuamalah sesuai dengan apa yang ada di lahirnya. Nah, kembali kepada apa yang kita baca. Pasal berkaitan dengan ijtihad ataupun kesungguhan para salafus saleh dalam beribadah. Ini yang pertama, nomor 85 itu kan dari Ahmad bin Salamah, beliau menyebutkan ma'ataina Sulaiman at-Taimi fi sa'atin yuta'allahu azza wa jalla fiha illa wajadnahu muti'a. Jadi beliau menyebutkan, Ahmad bin Salamah ini beliau menyebutkan bahwa kita itu setiap kali mendatangi Sulaiman at-Taimi di waktu yang memang waktu-waktu ibadah gitu. Di waktu-waktu yang ibadah, maka beliau menyebutkan illa wajadnahu muti'an. Jadi mesti kita mendapati Sulaiman at-Taimi ini dia dalam kondisi beribadah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi sa'ati sholatin wajadnahu musalliyan. Dalam pas waktu sholat, kita datang ke tempat beliau, kita mendapati dia dalam kondisi sholat. Habis itu kalau semua lam takun sa'ata sholatin wajadnahu imam mutawadhi'an. Kalau seumpamanya ternyata tidak dalam kondisi sholat, bukan pas waktunya sholat, kita mendapat beliau itu imam mutawadhi'an, dalam kondisi berwudu. Kemudian awaidan aw musyi'an, atau mungkin dia sedang jenguk orang sakit. Atau mungkin aw musyi'an li janazatin, dia mengantarkan jenazah ke kuburan. Kemudian aw qa'idan fil masjid, atau duduk berada di masjid. Nah, ini kondisi Sulaiman at-Taimi yang disebutkan oleh Hamad bin Salamah. Jadi setiap kali kita mengunjungi fulan Sulaiman at-Taimi ini, kita selalu mendapati dia dalam kondisi ibadah. Berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Jadi kalau pas sholat kan jelas dia masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Kalau semuanya tidak dalam kondisi sholat, ya tadi antara dia menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit dia masuk dalam kategori ibadah. Kan barang siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi hari, didoakan 70.000 malaikat sampai waktu sore. Menjenguk waktu sore didoakan 70.000 malaikat sampai waktu pagi. Kan? Terus kalau seumpamanya dia tidak dalam kondisi tersebut, mungkin kadang dalam kondisi mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah jelas termasuk hal yang menjadi keutamaan. Kita itu kalau seumpamanya ikut mensolatkan jenazah, habis itu mengantarkan jenazah tersebut sampai ke kuburan ataupun ke pemakaman, nah kita akan mendapatkan dua qirat. Mendapatkan dua qirat. Padahal satu qiratnya itu kan paling kecil seperti gunung Uhud.
Kan khatu qirat itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW misal jabalain al-azimaini. Jadi seperti dua gunung yang dua gunung yang besar. Asgharuhuma misal Uhud. Yang paling kecil dari keduanya itu seperti gunung Uhud. Itu kebaikan yang kita dapatkan kalau seumpamanya kita mensolatkan, kemudian kita juga mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman. Ini kondisi beliau. Nah, kemudian qala fakunna nara annahu la yuhsinu ayasillah azza wa jalla. Jadi kemudian Hamad bin Salamah ini mengatakan, kita mengira kayaknya nih dia tidak pandai, tidak bisa bermaksiat gitu. Kalau kita kan mungkin malah waliyadzubillah, jangan sampai kita malah pintar maksiat. Jadi beliau mengatakan beliau ini kayaknya memang nggak bisa gitu, nggak bisa, nggak punya kecakapan, nggak punya keahlian untuk bermaksiat. Makanya setiap waktunya selalu digunakan untuk ketaatan. Kadang kita mencari-cari hilah, berhilah, mencari-cari cara supaya mungkin kita bisa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, gitu kan. Nah, ini yang disebutkan oleh Hamad bin Salamah berkaitan dengan kondisi Sulaiman At-Taimi. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 89 dari Anas bin Iyad, beliau mengatakan qala ra'aitu Safwan bin Sulaim law qila lahu ghadan al-qiyamah ma kana indahu mazid ala ma huwa alaihi minal ibadah. Jadi Safwan bin Sulaim itu, kalaupun ada orang mengatakan kepada beliau besok itu hari kiamat, yang kemarin pernah kita sebutkan juga gitu. Jadi Safwan bin Sulaim ini kalau dikatakan kepada beliau besok itu hari kiamat, maka na'indahu mazid ala ma huwa alaihi minal ibadah. Jadi dia sudah tidak bisa menambah ibadah lagi melebihi kapasitas ibadah yang sekarang dikerjakan. Kenapa? Karena saking penuhnya ibadahnya itu sudah penuh. Kecuali kalau sumpamanya ada tambahan waktu. Kita semua sama diberikan 24 jam dari waktu kan. Diberikan waktu 24 jam. Nah, itu kan kita bisa melihat berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah dari 24 jam tersebut. Terus kalau kita hitung dari umur kita selama 60 tahun umpamanya ataupun sampai 70 tahun, itu kira-kira kan berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah. Maka saya beberapa kali menyampaikan kalau umpamanya kita itu diberikan umur 60 tahun, kita sampai usia 15 tahun ya masih banyak mainnya, 20 tahun juga masih terlena dengan banyak hal, sampai 30 tahun juga masih mungkin mengejar yang lainnya. Kita menggunakan waktu cuma paling beberapa persen tok dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan aslinya kalau kita ingin memaksimalkan waktu yang ada pada kita untuk kita beribadah lebih, itu masih bisa. Nah, ini beda dengan kondisi beliau. Ketika ntar besok dikatakan hari kiamat, ya sudah. Pokoknya tidak bisa nambah lagi, memang sudah seperti ini. Karena memang Allah memberikan waktunya itu cuma 24 jam. Tidak bisa lebih. Nah, kalau kita dulu sering kita mendengar kalau umpamanya waktu itu bisa dibeli, nah, berapa banyak orang yang dia akan sebagian orang itu tentunya dia akan siap untuk membeli waktu yang kita miliki. Nah, kalau kita bisa menjual waktu, ini saya punya waktu longgar banyak nih, 5 jam ini, daripada tidak saya pakai, yang penting saya jual ke orang lain. Itu insya Allah ada yang membeli waktu-waktu tersebut, itu ada. Jadi kalau semuanya kita kebingungan mau mencari kegiatan untuk 5 jam yang ada pada kita dari 24 jam tersebut, nah itu ada orang-orang yang mereka siap untuk membeli. Cuman ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa waktu itu ya dia tidak bisa diperjualbelikan. Maknanya waktu yang diberikan kepada kita sama-sama 24 jam. Ini yang satu dalam kondisi kosong, yang satu dalam kondisi kekurangan waktu. Jadi yang pertama ini dia kosong, kelebihan waktu, bingung. Kebingungan nyari kegiatan untuk apa? Jadi kita sering kadang pas lagi ngapa gitu kan, ini ngapa ya? Gitu. Bingung nyari kegiatan. Akhirnya ya ketika kita bingung nyari kegiatan, ya kegiatan yang kita kerjakan bukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Akhirnya yaudah, kalau semuanya tidak ada kegiatan, yang penting digunakan untuk tidur gitu kan. Tapi ya minimalnya tidak masalah. Kalau semua daripada mungkin bingung nyari kegiatan, akhirnya malah datang setan, kita diajak bermaksiat, yang mending tidur gitu daripada malah bermaksiat. Tapi kan kalau seumpamanya kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk yang dia lebih bermanfaat lagi, oh saya
dalam kondisi kosong. Saya mungkin beraktivitas apalah, entah itu aktivitas yang bermanfaat untuk duniawi kita ataupun ukhrawi. Apalagi kalau manfaatnya adalah kepada manfaat ukhrawi, tentunya dia akan menjadi lebih baik. Nah ini beliau tidak bisa. Kalau mau ada waktu kosong diberikan kepada beliau, nah baru bisa nambah. Karena tidak ada, ya sudah tidak bisa nambah. Pokoknya sudah ini mentok segini. Itu kondisi Safwan bin Sulaim rahimahullah. Kemudian selanjutnya yang nomor 91 An Ishaq bin Ibrahim Al-Hunaini qala kunna fi majlis Thawri wa huwa yas'alu rajulan amma yasna'u fi laylihi fayukhbiruhu hatta dara al-qaum faqalu ya Aba Abdillah qad sa'altana fa akhbirna anta kaifa tasna' fi laylik. Suatu ketika kita berada di majelis Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian beliau bertanya kepada setiap masing-masing. Jadi setiap orang-orang itu ditanyai. Satu orang. Beliau bertanya tentang apa? Beliau bertanya tentang apa sih yang dikerjakan oleh masing-masing itu di waktu malamnya. Pada ngapain saja? Kalau pas malam itu pada ngapain? Nah, kemudian setiap masing-masing kan sudah mengabarkan. Sampai muter semuanya sudah ngasih tahu. Saya kalau di malam hari ya ini yang saya kerjakan, saya jam sekian sampai jam sekian aktivitas saya. Kemudian saya dari jam sekian sampai jam sekian aktivitasnya ini. Terus orang yang kedua sama ngasih tahu. Orang yang ketiga sama ngasih tahu. Nah, sampai sudah selesai. Akhirnya ketika sudah selesai, wahai Tuhan, engkau sudah bertanya kepada kita semuanya dan sudah kita jawab. Cuman kita juga pengen tahu nih apa yang Anda kerjakan di waktu malam Anda. Maka pada mengatakan fa akhbirna anta kaifa tasna' fi laylik. Apa yang engkau kerjakan ketika pas waktu malam. Maka beliau mengatakan faqala laha 'indi awwala naumatin tanam ma sya'at la amna'uha. Jadi di waktu awal mula malam ataupun awal malam itu beliau menjadikan diri beliau itu kalau seumpamanya memang ngantuk pengen tidur silahkan tidur. Jadi kalau pas pengen ngantuk, pengen tidur, ya silahkan tidur. Sesuai dengan ketetapan Allah. Kan disebutkan tanamu masya'at la amna'uha. Sesuai yang diinginkan. Kemudian fa'idha istaiqadat fala uqiruha wallah. Tapi kalau seumpamanya sudah bangun lagi, tidak ditidurkan. Jadi kalau kita posisi ngantuk, terus habis itu kan kita tertidur. Ataupun mungkin ngambil rehat sejenak, tidur sejenak. Tapi setelahnya ketika sudah bangun lagi, walaupun mungkin cuma sebentar tidurnya, kata beliau, saya tidak menjadikan dia tidur lagi. Jadi dari beliau itu kalau sumpamanya dalam kondisi di awal malam itu sudah tidur, mengambil porsi tidurnya, ya sudah, tidak ditidurkan lagi. Walaupun mungkin ketika ba'da isya jam 8, ngantuk tidur sampai 8:30. Ketika sampai 8:30, sudah bangun. Ya sudah, sampai pagi enggak ditidurkan lagi. Pokoknya enggak boleh tidur lagi. Ini manajemen beliau ketika beliau bersamaan dengan diri beliau. Kalau kita kan bangun 7:30, masih panjang nih malam. Tidur lagi. Nah, kalau kita pengennya ngambil sebagaimana apa yang beliau lakukan, cuman beda. Kalau beliau kan tidur sesuai dengan kadar yang diambil, habis itu ketika sudah bangun tidak ditidurkan lagi. Kalau kita pengen ngambil bagian yang ingin diambil, ditidurkan, sampai pagi belum bangun-bangun. Jadi sampai pagi belum bangun-bangun, masih kurang juga. Jadi kalau kondisinya kan beda. Beliau pertama sama gitu, ditidurkan dulu. Cuman setelah ditidurkan, kalau sudah bangun sudah tidak ditidurkan. Kalau kita tidurkan masih kurang, masih pengennya nambah terus, nambah lagi. Malam dari ba'da isya sudah tidur sampai waktu subuh. Ba'da subuh masih ngantuk lagi, ditidurkan lagi sampai mungkin waktu jam 9, jam 10, kan? Bangun, wah, masih bingung, kan? Zuhurnya masih lama, kan? Akhirnya daripada ngapa-ngapa, mungkin tidak ngantuk, kita ngantuk kan? Kita tidurkan lagi. Ba'da zuhur kita ngerjakan para aktivitas, habis itu jam berapa sudah mulai ngantuk lagi. Makanya kalau aslinya kalau dikatakan oleh sebagian orang, diri kita itu kan pada hakikatnya bisa menyesuaikan kondisi kita. Bisa menyesuaikan kondisi kita.
Maka kalau seumpamanya ada orang yang dia terbiasa tidurnya itu cuma sedikit, ntar lama-kelamaan ya dia terbiasa dengan kondisi tidur tersebut. Pola tidurnya itu yang dia mulai pola tidurnya sudah sedikit. Kan kalau kita berapa? Biasanya kalau di umumnya itu tidur minimal berapa? 8 jam atau 8 jam ya? Ya sekitar 8 jam. Pola umumnya, normalnya orang kalau seumpamanya dia butuh kebutuhan tidur dia itu 8 jam. Nah, cuman kalau kita melatih diri kita itu tidurnya lebih, maka ya akhirnya kita jadi orang yang memang kebutuhan tidurnya jadi lebih. Karena tubuhnya menyesuaikan. Kita dulu aslinya kebutuhannya cuma 8 jam. Cuman karena kita itu terus melatihnya, karena setiap waktu kosong dah tidur, setiap waktu kosong tidur, setiap waktu kosong tidur. Akhirnya jiwa kita, diri kita juga akan menyesuaikan, akhirnya kebutuhan tidurnya menjadi banyak. Begitu juga kalau seumpamanya kita melatihnya dengan tidur yang sedikit. Dari 8 jam berkurang menjadi 7 jam. Kemudian polanya berubah lagi karena mungkin ada kesibukan yang lain, berubah menjadi 6 jam. 6 jam berkurang lagi mungkin sampai 4 jam. Kalau kita mungkin melatihnya terus seperti itu, ya bisa jadi mungkin dia berkurang. Makanya kita melihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala selama 2 tahun beliau itu tidak pernah meletakkan punggung beliau itu di atas kasur. Jadi kalau tidur itu tidur dalam kondisi duduk. Itu 2 tahun. Berarti kan paling tidurnya tuh tidur beberapa waktu, 1 jam 2 jam mungkin. Ketiduran posisinya, habis itu kemudian bangun lagi. Kemudian ketiduran lagi, habis itu bangun lagi. Jadi posisinya seringnya itu karena posisi memang ngantuk, akhirnya ketiduran. Kalau kita kan kita enggak ngantuk ya kita buat diri kita supaya kita bisa ngantuk. Bagaimana? Supaya ntar bisa tidur. Tapi ya Allah alam, apakah ntar secara kedokteran itu memang mungkin seperti itu, menyesuaikan tubuh kita bisa menyesuaikan sampai dalam kondisi tidak memberikan madarat. Karena kalau sumpahnya kita kurang tidur sampai memberikan madarat juga enggak bagus juga kan. Sama kaitan dengan makan. Itu kalau sumpahnya kita makan, ada sebagian orang dia bisa makan banyak sekali. Ada sebagian orang yang dia mungkin makannya enggak bisa banyak. Jadi sebagian guru-guru kita itu subhanallah ketika sumpahnya kita tawari makan, selalu ini sekadar segini itu cukup gitu. Padahal kalau kita melihat segitu itu kalau kita mungkin masih nyelilit. Baru nyelip di gigi. Tapi subhanallah sebagai guru-guru kita itu ketika semuanya kita kadang ketika beliau datang berkunjung kemudian kita berikan ikram yang kita pengennya, namanya kita mengikram itu kan pengennya memberikan ikram yang berbagai macam, ada berbagai macam lauk, kemudian berbagai macam makanan. Cuman ternyata yang diambil oleh beliau itu cuman sebagian-sebagian aja. Dan beliau merasa itu ya cukup dan tidak menjadikan badan ataupun dirinya itu bermadarat. Karena kalau kita makannya terlalu sedikit, gara-gara kita makannya terlalu sedikit terus kita lemes, nggak bisa sholat, nggak bisa mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang seharusnya, kan berarti ya kita salah. Maka termasuk yang disebutkan oleh Syekh Bajuri itu termasuk sebagian orang-orang yang dia merasa bahwa dia dalam kondisi zuhud, meninggalkan hal-hal yang halal. Akhirnya gara-gara meninggalkan hal-hal yang aslinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hal tersebut akhirnya dia malah enggak bisa ngapa-ngapa. Nah, ini orang-orang seperti ini dia tercela. Maka kita mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kita kalau butuh tidur 8 jam silakan tidur 8 jam. Tapi kalau semuanya kita butuhnya cuma 4 jam ya sudah ambil saja 4 jam sesuai dengan kebutuhan. Kita kalau makan butuhnya itu 1 piring penuh, ya silakan makan 1 piring penuh. Butuhnya 2 piring nggak masalah, makan 2 piring itu boleh-boleh saja gitu. Yang penting kan ada gitu. Beda kita butuh makannya 2 piring, ngambil piring teman kita ya nggak boleh. Cuman kalau kita butuh makannya 2 piring, memang kebutuhannya seperti itu ya nggak masalah. Daripada makannya kebutuhannya 2 piring, tapi kita makan 1 piring, akhirnya malah justru kita nggak kuat ngapa-ngapa, lemes semua badannya. Tapi tadi wallahu alam, apakah ntar ketika dikembalikan di dalam ilmu kedokteran itu apakah memang tubuh kita itu menyesuaikan gitu. Tapi setahu saya mungkin iya kayaknya gitu. Kalau dilihat-lihat kayaknya iya. Toh kita kalau semuanya kita olahraga, pertama-tama mungkin mengangkat beban itu kita cuma kuat 5 kilo. Semakin dilatih terus, habis itu kita bisa mengangkat lebih. Sampai mungkin dari 5 kilo naik 7 kilo, kemudian 10 kilo, kemudian sampai ya beban yang mungkin maksimal bisa dilakukan oleh manusia. Sama mungkin dalam kondisi tidur, dalam kondisi kaitan dengan makan, gitu kan. Itu ada
ada kemampuan yang mungkin bisa kita latih. Cuman masalahnya kita itu seringnya tidak pernah melatih diri kita untuk hal-hal yang tadi sifatnya dia kebaikan. Kita lebih memilih ya pokoknya kayaknya saya kalau sumpamanya tidur kurang dari 8 jam itu kayaknya ntar badan saya sakit semua gitu. Akhirnya pokoknya kita mengharuskan diri kita untuk tidur 8 jam. Saya kalau makannya kurang dari porsi sekian seakan-akan ntar saya mesti selalu merasanya itu lemas. Berarti kita mewajibkan mengharuskan diri kita untuk makan dalam porsi segitu gitu. Tapi kalau semuanya kita bisa latih tadi, akhirnya diri kita, jiwa kita itu tidak manja gitu. Tidak manja karena namanya jiwa itu kalau kita mengikuti terus ya kan dia pengennya dalam kondisi nyaman, dalam kondisi enak. Tapi kalau kita latih dan kita didik jiwa kita supaya diri kita itu betul-betul berjalan dengan kondisi yang baik. Nah, salah satunya contohnya mungkin kita bisa melihat kepada beliau tadi itu ketika sudah bangun ya sudah tidak ditidurkan lagi. Tidak boleh kalau kamu sudah tidur tadi itu ngapain kamu tidur lagi sekarang? Nah, istilahnya kan gitu. Kamu tadi sudah ngambil porsi kamu tidur, kamu sekarang sudah bangun sendiri, sudah kamu jangan tidur lagi. Gunakan untuk hal-hal yang dia sifatnya bermanfaat. Nanti ini yang dilakukan oleh Sufyan rahimahullahu taala. Ini contoh dari ibadah dan kondisi para salaf rahimahullahu taala ketika beliau-beliau bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya pasal ke-7 yang disebutkan adalah al-khaufu minal qadar wan nar. Ketakutan para salaf dengan takdir dan api neraka. Kalau takdir itu kan ya kita tidak tahu. Takdir kita itu seperti apa. Tapi yang jelas salah satu kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kalau kita itu dimudahkan untuk beramal dengan kebaikan, berarti kita ditakdirkan baik. Itu kabar gembiranya. Kan? Termasuk kabar gembira supaya kita mengetahui bahwa apakah saya itu diciptakan untuk kebaikan ataukah saya diciptakan untuk keburukan. Maka ketika para sahabat, ketika Rasulullah SAW beliau menyebutkan innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati bi 50 alf sanah. Jadi ketika Allah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Sudah dituliskan takdirnya. Maka para sahabat kalau memang sudah ada takdirnya, kita antara apa yang kita kerjakan itu sudah ada garisnya, kita tinggal mengikuti ya terus fafimal amal ya Rasulullah. Terus ngapain kita beramal ya Rasulullah? Tapi sama Rasulullah SAW dijawab ya, beliau mengatakan ya malu. Tetap kalian itu beramal. Kalian tetap beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi setiap orang itu dia akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan dia itu diciptakan untuk apa. Kalau dia diciptakan untuk menjadi penduduk surga ya berarti dimudahkan jalan-jalan untuk dia menuju ke surga. Amalan-amalan penduduk surga itu dimudahkan bagi dia. Kalau seumpamanya dia itu diciptakan untuk menjadi penduduk neraka ya ntar maknanya jalan itu dibuka bagi dia. Akhirnya dia memilih jalan tersebut. Itu maka termasuk taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita kalau dimudahkan dalam beramal kebaikan itu Allah memberikan taufik kepada kita. Tapi orang-orang yang dia mahrum, orang-orang yang dia terhalang dari kebaikan, waliyadzubillah, semoga kita tidak masuk dalam golongan tersebut itu, ya dia diarah ataupun dia selalu memilihnya gitu. Memilihnya itu kan memilih hal-hal yang dia tidak bermanfaat. Memilih hal-hal yang dia memberikan madarat. Kenapa? Karena ya mahrum, terhalang dari yang namanya kebaikan. Maka kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk kita beramal kebaikan, ya kita wajib bersyukur, patut untuk kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekarang dimudahkan untuk beramal kebaikan tersebut. Supaya kita berarti saya insya Allah saya diciptakan untuk menjadi penduduk surga. Karena apa? Karena jalan-jalan menuju surga saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang melenceng ya kita istighfar, habis itu kemudian kita balik lagi kepada relnya. Ini berkaitan, tapi karena kita tidak tahu qadar takdirnya itu seperti apa, ya kita ikhtiar, habis itu kemudian kita setelahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu memang tetap berada dalam kondisi kebaikan tersebut. Tetap berada dalam kondisi kebaikan. Karena berapa banyak kan dalam hadis yang lain disebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Kemudian yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dalam kondisi pagi itu masih beriman, sore ternyata sudah kafir. Waliyadzubillah. Sore beriman, ternyata ketika pas waktu pagi dia kafir. Waliyadzubillah. Kita tidak tahu. Maka tadi kembali bahwa kita tidak bisa menjamin diri kita. Maka jangan kita berbangga diri dengan amalan yang kita miliki. Jangan sampai sifat ujub itu masuk kepada diri kita berbangga diri dan kita merasa aman.
merasa aman dari fitnah. Kalau itu masuk kepada kita ya bahaya. Nah, karena kita merasa bahwa kita bisa terselamatkan dari setan. Nah, hal pertama yang disebutkan adalah dari Yahya bin Abi Katsir dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau kemudian menyebutkan launata munatin minas sama. Kalau umpamanya ada orang yang menyeru dari langit mengatakan ayyuhan nas innakum dakhiluna al-jannah. Innakum dakhiluna al-jannah kullukum ajma'un. Kalau umpamanya ada orang yang menyeru suara dari langit mengatakan wahai sekalian manusia sesungguhnya kalian semua itu akan masuk surga. Semua kalian semuanya kullukum ajmaun illa rajulan wahidan kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Kemudian beliau mengatakan la khiftu an akuna huwa. Saya takut kalau umpamanya satu orang tersebut ternyata saya. Jadi kalau semua orang di dunia ini semua masuk surga kecuali satu orang saja. Ini kan satu orang kita tidak tahu nih siapanya. Maka beliau, saya takut kalau umpamanya ternyata satu orang itu adalah saya. Maka bagaimana tetap saya beramal, jangan sampai orang tersebut itu dia adalah saya. Kemudian launata munatin ayyuhan nas innakum dakhilunal jannah illa rajulan wahidan la rajautu an akuna huwa. Sebaliknya juga kalau umpamanya ada penyeru yang menyeru dari langit kemudian mengatakan wahai sekalian manusia sesungguhnya kalian semua itu akan masuk innakum dakhilunan nar, kalian semua akan masuk ke dalam neraka. Illa rajulan wahidan, kecuali satu orang saja yang dia tidak masuk neraka. Maka beliau mengatakan la rajautu an akuna huwa. Saya berharap kalau umpamanya orang satu tersebut itu adalah saya. Jadi berharap walaupun semua masuk neraka ada satu orang, pokoknya kita berharapnya selamat. Semua masuk surga, ada satu orang yang tidak selamat, kita harus takut kalau umpamanya orang tersebut ternyata kita. Ini kan makom antara dia roja sama khauf. Berharap dan takut. Sebagaimana yang kemarin kita nggak tahu kita bahas di sini atau bukan ya gitu kan. Kita tuh selalu dalam makom antara roja dan khauf. Dalam beramal, beribadah, kita takut kalau umpamanya ibadah kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Habis itu kemudian kita takut kalau umpamanya ibadah tersebut dia tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah capek-capek ternyata tidak ada nilainya. Maka kita dalam kondisi roja sama khauf. Disitulah kenapa kok di akhir setiap ibadah itu kita disunahkan untuk banyak-banyak beristighfar. Setelah sholat kita disunahkan beristighfar. Di akhir bulan Ramadan kita diminta untuk banyak-banyak mohon ampun. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Ketika kita duduk di majelis, maka kita menutup majelis kita dengan istighfar. Kan? Maka ada doa kafaratul majelis. Ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, pokoknya biasanya, umumnya, setiap Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah tersebut itu disyariatkan untuk ditutup dengan yang namanya istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup kekurangan. Maka para nabi-nabi, kemudian orang-orang terzaman terdahulu ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala ya menyembahnya kan raghaba wa rahaba. Dalam kondisi dia mengharap apa yang ada di hadapan Allah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan takut apa yang menjadi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kondisi seharusnya kita tidak terlepas dari dua makam tersebut. Nah, kemudian selanjutnya nomor 100 qala al-Hasan innal mu'min yusbihu hazinan wa yumsi hazinan wa la yas'uhu ghairu dhalik. Li'annahu baina makhafatain baina dhanbin qad madha la yadri ma Allahu yasna'u fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma yusibu fihi minal maharik. Jadi Al-Hasan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu kalau semuanya dia di waktu pagi dalam kondisi bersedih. Dalam waktu sore dalam kondisi bersedih. Ini bersedih konotasinya konotasi baik loh ya. Karena ada bersedih yang dia konotasinya buruk. Makna bersedih dalam konotasi buruk itu adalah seseorang yang dia selalu merasa sedih terus. Akhirnya gara-gara kesedihan yang terlalu mendalam tersebut dia tidak bisa menjalani kehidupan dia dengan benar. Temu orang murung terus gitu kan. Jadi tidak pernah ada ketawanya. Temu karena dia sedih terus gitu kan. Tetap kita berjalan sebagaimana umumnya orang. Kan? Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum itu ada majelis-majelis beliau ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan mauidhah pada nangis semuanya. Gitu kan. Tapi ada waktu juga main-mainnya juga ada. Gitu kan. Maka dalam sebuah di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari menyebutkan karena ashabun Nabi SAW yani para sahabat Rasulullah SAW
Itu kalau dalam perjalanan ataupun dalam kondisi suatu situasi tertentu, kanu yataramuna bil bitih. Dalam kondisi tertentu itu kadang lempar-lemparan kulit kulit semangka. Jadi dia main-main gitu kan. Normalnya orang gitu kan. Dia main-main lempar-lemparan kulit semangka. Fa idza kanu fil jiddi kanu humur rijal. Tapi kalau semuanya dalam posisi yang memang harus serius ya berarti beliau adalah kanu humur rijal. Betul-betul adalah seorang lelaki gitu. Jadi memang harus menyesuaikan. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya itu merasa gimana ya, kayaknya apakah saya terkena sifat kemunafikan. Kalau kita berada di majelis engkau, kita itu betul-betul khusyuk, kemudian kita bisa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri gitu kan, ketemu kerabat-kerabat, akhirnya seakan-akan semuanya hilang. Seakan-akan semuanya hilang. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar As-Siddiq, sa'ah. Bahwa kondisi yang namanya kondisi kita dalam kondisi kita ingat Allah, kemudian maknanya kita itu dalam kondisi khusyuk itu, ya ada waktunya, di sisi lain ada waktunya mungkin ya kita tertawa, kita beraktivitas biasa. Kenapa? Habis itu kemudian beliau menyatakan kalau umpamanya kalian semua itu di setiap saat kok kondisinya sebagaimana kalian ketika berada dalam majelis Rasulullah SAW, la sofahat kumul malaikah fikuli makan. Jadi kalau kondisinya seperti itu terus, entah di majelis Rasulullah, ataupun ketika pas di rumah, atau ketika pas berada di jalan, maka kalau seperti itu ya ntar para malaikat akan nyalami kalian dimanapun. Karena ini Masya Allah, ini seorang ahli ibadah yang tidak pernah berubah, kondisinya selalu khusyuk terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah dalam kondisi mawaid, dalam kondisi mauidhah di majelis mawaid, ataupun mungkin dalam kondisi yang mungkin kosong seumpamanya. Itu selalu dalam kondisi khusyuk. Maka beliau mengatakan bahwa yang namanya kehidupan itu ya berubah-ubah. Gitu. Ada waktunya kita khusyuk, ada waktunya kita itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada waktunya kita tertawa. Gitu. Yang penting kan tidak sampai melebihi batas, sampai melebihi batas, sampai kita terlupakan, terlalaikan. Nah itu yang tentunya harus kita hindari. Tapi tetap kita dalam kehidupan ya berjalan sebagaimana umumnya. Maka yang dimaknai di sini kan bukan konotasi yang dia itu buruk. Bukan kemudian seorang dia dalam kondisi yang selalu bersedih terus. Akhirnya orang pun ketemu dia juga, waduh kok kayak gini. Jadi orang akhirnya mau komunikasi juga bingung gitu kan. Kok dia selalu posisinya murung gitu kan, sedih, cemburu terus gitu kan. Nggak ada senyumnya, tidak ada tertawanya gitu kan. Nah, tetap maknanya kita bawa kepada makna yang dia makna positif. Kemudian wala yasa'u khairu dzalik, kan maka kondisinya itu ya seharusnya tidak ada selain dari dua itu. Dia kalau dalam kondisi pagi ya dia dalam kondisi sedih, kemudian kalau sore itu dalam kondisi sedih. Itu kalau semua dipikir-pikirkan, oh iya, seharusnya kita itu dalam kondisi sedih. Bukan justru malah kita banyak tertawanya, banyak sedihnya gitu kan, enggak gitu kan. Banyak tertawanya, lupa dari yang namanya kesedihan yang seharusnya itu menjadi sebuah tugas kita. Kenapa? Karena dia di antara dua hal. Satu apa? Disebutkan oleh beliau, bainadan bin qad madha la yadrimallahu yasna'u fihi. Antara satu dia punya tanggungan dosa-dosa yang dia tidak tahu. Ntar Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia karena dia berdosa dengan dosa-dosa tersebut itu dengan apa? Kan dosa kita banyak. Kita ya, tugas kita ya pokoknya kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus meyakini ya insya Allah mengampuni. Kita harus suudzon. Tidak boleh suudzon. Kalau semuanya kita suudzon, Allah tidak mengampuni dosa saya, malah kita masuk dalam dosa besar. Tapi bukan berarti juga kita itu terlena. Maka dua makom lagi yang lain adalah kita, pertama, kita tidak boleh sampai dalam kategori al-amnu min makrillah, aman dari makar Allah. Yang akhirnya ini aman dari makar Allah itu menghasilkan apa? Menghasilkan kita tidak terlalu memperdulikan apa yang kita kerjakan. Mau dosa, mau enggak gitu kan. Orang bergelimang dengan dosa enggak urusan gitu kan. Insyaallah Allah itu Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya kita
Jadinya kurang ajar. Pokoknya setiap dosa ditabrak semuanya, berdalih bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Tapi kita juga nggak boleh masuk kepada kondisi yang kedua, yaitu kita takut ataupun kita itu masuk dalam kondisi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kita. Jadi kita masuk dalam, karena saking kita itu takut dengan dosa-dosa yang kita kerjakan, ketakutan kita sampai membuahkan rasa dalam diri, oh Allah itu tidak bakal mengampuni kita. Nah, kalau seperti ini kan berarti kita suudzon, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati dirinya sendiri dengan yang namanya Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Ghafur. Kemudian sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi jangan sampai kita masuk di sini kemudian kita tidak mempedulikan kaitan dengan maksiat. Masuk kepada sini sampai kemudian kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus berada di antara dua makam tersebut. Nah, kembali bahwa kita memiliki tanggungan dosa-dosa yang banyak. Kita tidak tahu akan diperlakukan seperti apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan otomatis berarti ini yang seharusnya menjadikan kita itu bersedih. Banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, baina ajalin qad baqiya la yadri ma yusibu fihi minal maharik. Jadi yang kedua adalah kita di hadapan kita itu ada ajal. Ada waktu yang kita tidak tahu. Ntar apa yang akan menimpa kita dari malapetaka di kemudian hari. Kalau kondisinya seperti itu, ya yang dulu di belakang kita sesuatu yang dia itu menjadi sebuah tanggungan, di hadapan kita mungkin akan ada musibah-musibah yang menimpa kita, maka hendaknya kita itu tidak terlepas dari mengingat-ingat, oh kita seharusnya itu seperti ini. Kan? Jangan malah justru terlalaikan dari yang dulu-dulu, kemudian tidak peduli dengan yang ada di hadapan kita. Kemudian 105 setelahnya perkataan Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan yanbaghi liman lam yahzan an yakhafa alla yakuna min ahli nar. Lianna ahlal jannah qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Kemudian yang kedua, wa yanbaghi liman lam yashfaq an yakhaf an la yakuna min ahli al-jannah liannahum qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Hendaknya gitu kan. Hendaknya kita itu kalau sumpamanya kita tidak dalam kondisi bersedih, kita takut. Kalau sumpamanya kita itu menjadi penduduk neraka. Kenapa? Karena penduduk surga itu mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita itu kesedihan. Diibaratkan oleh beliau bahwa orang mukmin itu dulu dalam kondisi di dunia dia dalam kondisi sedih, dalam kondisi susah. Kemudian ketika Allah memasukkan dia ke dalam surga, ingat dulu, oh dulu itu saya dalam kondisi susah. Saya dalam kondisi sedih. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan semuanya, maka sekarang posisinya bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan yang ada pada kita. Maka kalau kita dulunya itu tidak dalam kondisi bersedih, nah berarti sifat yang ada di sini tidak ada. Dulu kita tidak pernah yang namanya bersedih. Kita selalu dalam kondisi terlenakan terus. Maka beliau mengatakan hendaknya kalau kita seperti itu ya berarti kita seharusnya takut kalau semuanya kita itu justru tidak masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena penduduk surga itu mereka mengatakan apa? Alhamdulillah sekarang kita tidak bersedih lagi. Berarti kan kondisinya dulu dalam kondisi bersedih. Kalau pas dulu yaitu di dunia, sekarang itu kita tidak bersedih, ya ntar takutnya kita apa yang kita katakan kalau kita ketika di dunia tidak pernah bersedih, selalu terlalaikan, selalu terlenakan. Padahal termasuk yang dikatakan oleh penduduk surga tadi, dulu kita itu dalam kondisi bersedih, tapi kita sekarang sedihnya tidak ada. Berarti bisa jadi kita tidak masuk ke sana, karena tidak ada ucapan yang kita ucapkan tadi. Ucapan yang kita ucapkan itu tidak ada, gitu kan. Alhamdulillah yang telah menghilangkan kesedihan. Tapi dulu perasaan tidak pernah sedih, gitu kan. Berarti tempatnya beda. Dan yang disebutkan oleh beliau. Kemudian wayam bagi liman lam yashfaq an yakhafa alla yakuna min ahli jannah gitu. Kalau sumpamanya dia juga tidak pernah
punya syafaqah itu kan, punya perhatian. Kalau semuanya syafaqah itu kan bisa bermakna rasa apa ya, rasa iba, kemudian rasa mungkin kasihan gitu. Itu kemudian juga bisa juga pokoknya ketika semuanya dia kembalinya seperti kalau semuanya orang yang dia itu dalam kondisi betul-betul selalu mengingat-ingat, tidak terlalaikan. Maka kemudian wayan bagi liman lam yashfaq an yakhafa alla yakuna min ahli jannah. Kalau semuanya orang dia tidak dalam kondisi tersebut, ya hendaknya dia takut kalau semuanya dia itu tidak menjadi penduduk surga gitu kan. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu itu kita berada ketika bersamaan dengan keluarga kita itu ya kita dalam kondisi musyfiqin gitu kan. Dalam kondisi selalu bagaimana kita perhatian, kemudian merasa iba, kemudian kita juga kondisinya itu bukan kondisi yang kita melalaikan orang-orang yang berada di sekitar kita ataupun kita lalai kepada diri kita sendiri. Ini yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala. Kemudian terakhir sebelum masuk pasal yang selanjutnya, nomor 117 disebutkan oleh dari An Abdurrahman ibn Mahdi qala mata Sufyan ats-Tsauri 'indi. Sufyan ats-Tsauri ketika itu beliau dalam meninggal di tempat saya pas ketika falamma ishtadda bihi, ketika pas dalam kondisi hampir meninggal, posisi berat-beratnya, beliau mengatakan ja'ala yabki faqala lahu rajulun ya Aba Abdillah araka katsirat dzunub. Wahai Abu Abdillah, apakah engkau banyak berbuat dosa gitu kan. Seakan-akan kenapa engkau menangis itu? Engkau orang yang soleh, engkau orang yang baik. Apakah engkau takut akan dosa-dosa yang engkau kerjakan gitu kan? Padahal engkau adalah orang soleh. Kemudian farafa'a syai'an minal ard faqala wallahi la dzunubi ahwan indi min hada. Kemudian dia mengambil sesuatu dari tanah, pasir ataupun tanah, kemudian beliau mengatakan wallahi demi Allah sesungguhnya dosa-dosaku itu dia lebih ringan daripada ini. Tapi yang beliau takutkan apa? Inni akhaf an uslaba al-iman qabla an amut. Saya takut kalau sumpamanya iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum saya meninggal. Ini harus menjadi ketakutan seorang mukmin. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan pagi hari seorang itu dia beriman, sore hari ternyata dia sudah kafir, bisa keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Kemudian sebaliknya juga, sorenya beriman, pagi dia dalam kondisi kafir. Ini yang seharusnya menjadi ketakutan seorang mukmin. Kenapa? Karena yang namanya iman itu kan tolak ukur kebahagiaan dunia dan akhirat. Tolak ukur kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita meyakini bersama, orang itu sebaik apapun dia, ketika dia bukan orang mukmin, dia tidak bakal masuk surga. Ya kan? Orang sebaik apapun dia di dunia, ketika dia bukan orang mukmin, dia tidak bakal masuk ke dalam surga. Dari itu kita bisa dan ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, kekal abadi. Kekal itu kan namanya kekal ya, tidak ada batasan jangka waktu kan. Itu tidak bisa, akal kita tidak nyampe. Akal kita sudah tidak bisa menyampe untuk menghitung kondisi orang-orang ketika dia berada di neraka. Tinggalnya itu berapa lama kan tidak tahu. Kalau disebutkan khalidina fiha, mereka tinggal khalidina fiha abada, tinggal di dalamnya itu kekal selamanya. Kekal selamanya. Waktunya itu sampai kapan? Itu akal kita sudah tidak bisa nyampe. Karena kita memikirkannya saja sudah tidak bisa. Kalau kita di dunia kan ada batasannya. Ada waktu ntar sampai kepada hari kiamat. Kita di dunia ada batasannya. Oh, saya paling ntar hidup sekitar mungkin 70-an tahun. 60-an tahun. Ada batasan. Sesuatu itu kalau sumpahnya ada batasannya, maka akan lebih terasa ringan. Tapi kalau sudah tidak ada batasannya, padahal dalam kondisi yang celaka, dalam kondisi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana? Nah, ini kan patokan dari situ kan kita bisa menilai seberapa mahal hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang sering terlewatkan untuk tidak kita syukuri. Terlewatkan, kita diberikan yang namanya keimanan Islam, yang dengan Islam orang dia membawa la ilaha illallah, dia saja itu sudah cukup untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu jarang kita syukuri karena kita terlalaikan. Padahal itu yang menjadi patokan kesuksesan ataupun kebahagiaan seseorang entah di dunia ataupun di akhirat. Ketika dia berbahagia, pengen berbahagia di dunia, patokannya tadi kepada kalimat la ilaha illallah. Berbahagia di akhirat patokannya kepada kalimat la ilaha illallah. Walaupun
sesusah apapun kondisi ketika dia di dunia. Dia meninggal membawa kalimat la ilaha illallah, ya dia dalam kondisi nyaman. Semudah apapun dia membawa dunia yang ada pada dia, gitu kan. Dia semua yang dia inginkan bisa terpenuhi, walaupun tidak ada. Tidak ada orang yang dia ketika di dunia setiap keinginan yang dia inginkan terpenuhi, itu tidak ada. Kalaupun seumpamanya ada, tapi dia tidak membawa kalimat la ilaha illallah, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dia akan kekal dalam azab. Kekal dalam azab. Kita tidak bisa membayangkan waktu jangka waktunya itu kan tidak ada, karena namanya kekal abadi ya sudah. Ini yang ditakutkan oleh beliau. Ketakutan yang paling ditakutkan oleh seorang muslim adalah yaitu kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah yang ada pada hati dia. Maka doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai demi zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya untuk selalu berada dalam agamamu. Maka kita selalu juga meminta untuk supaya kita ditetapkan dalam kalimat la ilaha illallah. Orang-orang beriman, Allah Subhanahu memberikan ketetapan kepada mereka untuk selalu melazimi kalimat la ilaha illallah. Kita bisa mengambil sebuah ibrah kalau ada orang yang dia murtad. Kalau ada orang yang murtad itu kadang kita kasihan. Orang dia keluar dari agama Islam yang dulu sudah dia dalam kondisi keselamatan, habis itu dia keluar dari agama Islam. Kalau ternyata Allah menutup usia dalam kondisi tersebut, kan waliyadzubillah. Maka ini yang menjadi sebuah ketakutan seorang mukmin. Jangan sampai kalau kaitan dengan dosa tidak terlalu beliau takutkan. Kenapa? Yang namanya dosa itu kalaupun seumpamanya harus dimasukkan ke dalam neraka, ya ntar tetap akan ada waktu di mana beliau keluar dari neraka. Di mana kita itu keluar dari neraka ketika kita membawa sebuah dosa. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa, ada waktu kalau semuanya memang harus masuk neraka, waliyadzubillah, pokoknya kita enggak berharap gitu. Jangan berharap kalau semuanya walaupun ntar saya punya bawa dosa ya saya masuk neraka enggak apa-apa, yang penting pokoknya saya masuk surga. Jangan. Pokoknya enggak boleh kita berharap untuk kita dimasukkan ke dalam neraka, itu tidak boleh. Tetap kita mau bagaimana, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, pokoknya kita berharap ya Allah, pokoknya saya pengen masuk surga. Jangan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ala kulli hal, kalau ada orang yang dia harus dimasukkan ke dalam neraka dengan dosa-dosa yang ada, tapi dia tetap membawa keimanan, itu hasil akhirnya itu tetap aman. Karena dia setelah selesai diadab, dan Allah Subhanahu meringankan adab bagi orang-orang mukmin juga, gitu kan. Kemudian setelah selesai akan diangkat oleh Allah untuk dia dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah dimasuk dalam surga, dia mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kita masih ingat betul bahwa hadis orang terakhir kali keluar dari neraka. Jadi orang paling terakhir sendiri keluar dari neraka. Itu kan kita masih ingat bersama bahwa orang yang dia terakhir keluar dari neraka saja masih mendapatkan kenikmatan berkali-kali lipat dari kenikmatan dunia. Alam semesta ini kalau semuanya diberikan kepada kita tidak tahu, mungkin bingung mau buat apa ini. Dunia seisinya punya sendiri, gitu kan. Seluruh dunia dimiliki sendiri, gitu kan, dengan berbagai kenikmatan yang ada, gitu kan. Terus habis itu semua dia menjadi rajanya, semua orang menjadi pengikutnya atau menjadi budaknya semuanya. Terus mungkin alam semesta juga diberikan kepada dia. Itu baru dunia yang ada. Padahal orang yang dia terakhir kali keluar dari neraka itu kan dia diberikan berkali-kali lipat, kan? Ketika semua sudah keluar dari neraka, ceritanya kan sudah keluar dari neraka masih menghadap ke neraka. Ya Allah, saya ini sudah keluar dari neraka masih menghadap ke neraka. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau palingkan wajah saya dari neraka ini. Karena apa? Saya merasa kepanasan gitu. Dengan apa? Dengan panasnya itu masih merasa menjadikan hati saya tidak enak. Ketika dipalingkan ternyata melihat ada pohon bagus di atasnya. Akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, saya minta naik ke pohon itu. Padahal setelah dinaikkan ke pohon, sama di atasnya ada pohon yang lebih baik lagi. Minta lagi kepada Allah. Kemudian sampai naik terus sampai kemudian melihat pintu surga. Itu kan orang terakhir kali. Jadi dari neraka, keluar dari neraka, masih menghadap neraka, dipalingkan. Kemudian melihat pohon, minta untuk dinaikkan ke pohon tersebut, disampaikan ke pohon tersebut. Sudah sampai di pohon tersebut, berada di bawah pohonnya, ternyata ada pohon yang lebih bagus lagi. Pengen lagi.
pengen lagi sampai melihat pintu surga. Ya Allah, saya pengen tak berada di depan pintu surga, itu pintu surga kayaknya. Ya Allah, saya mohon untuk saya berada di tempat tersebut. Di pintunya enggak apa-apa. Di pintu surga. Ketika sudah berada di pintu surga, itu kan kedengaran tuh di dalam. Kedengaran kondisi orang-orang pada berbahagia, lagi ketawa-ketawa gitu. Waduh, kayaknya enak di dalam. Hari ya Allah, saya minta untuk Engkau masukkan ke dalam surga. Setiap kali meminta kan ma'aqdaraka ya ibna Adam. Gitu. Kamu ma'aqdarak. Qadar itu kan ketika tidak menepati janji. Karena setiap kali meminta Allah mengambil janji, kalau semua tak berikan kamu jangan minta lagi. Iya ya Allah. Jadi setiap kali minta sudah diambil janjinya, kamu jangan minta lagi. Iya, pokoknya saya yang penting ke sana. Enggak minta lagi enggak apa-apa, saya sudah cukup itu ke tempat pohon yang bagus itu. Tapi setelah sampai sana ternyata melihat yang lebih lagi, wah, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Akhirnya minta lagi juga sama Allah. Tapi subhanallah subhanahu wa ta'ala memberikan dengan kemurahannya, Allah selalu memberikan. Ketika minta ya sudah dikasih gitu kan. Minta padahal sudah janji, tadi tidak minta lagi, minta ya sudah dikasih lagi. Sampai kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ketika dimasukkan ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada orang tersebut itu untuk berandai-andai. Kan? Kamu ingat-ingat nikmat apa yang paling besar yang ada di dunia itu kan. Nikmat yang paling besar, seluruh nikmat yang ada di dunia itu yang kamu inginkan apa? Ntar tak kasih gitu. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia semuanya terus habis itu berandai-andai. Sampai terputus, sudah tidak mentok gitu pengandai-andaiannya. Jadi kalau semuanya kita berandai-andai, apa ya yang paling maksimal lah. Paling maksimal, oh dunia ini mungkin berubah jadi apa gitu kan. Bisa berjalan sebagaimana keinginan kita gitu kan. Pokoknya semua hayalan yang ada pada dia itu semuanya kamu silahkan berhayal. Kamu berhayal loh sampai mentok gitu kan. Sudah tidak bisa lebih dari itu lagi hayalnya, sudah itu tak kasih gitu kan. Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia sudah mentok, udah tidak ada ya Allah, sudah tidak ada, ini mentok. Cuman sampai sini tok hayalannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tak berikan itu 10 kali lipat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat dari apa yang bisa dia bayangkan di dunia. Jadi kita sekarang di dunia itu masih bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di dunia. Jadi masih bisa membayangkan, otak kita masih bisa membayangkan sesuatu yang dia tidak ada di dunia. Cuman walaupun kondisinya tidak ada. Nah itu ketika di akhirat kita orang tersebut diminta untuk berandai-andai, gitu, berandai-andai. Nah, terus habis itu masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kondisi seorang. Walaupun seperti itu, ini kondisi orang yang paling terakhir kali keluar dari neraka. Dan kita nggak berharap kok kita keluar terakhir kali dari neraka, enggak. Gitu kan. Kita pengennya kita as-sabiqin al-awwalin. Termasuk dari as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang masuk pertama ke dalam surga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Golongan pertama kali yang dia masuk ke dalam surga itu kan wajahnya itu cahayanya seperti bulan purnama kan? Ini orang-orang yang mereka masuk pertama kali, yang mereka masuk tanpa hisab, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu kan yang kita harapkan. Makanya ya kita selain berharap, kita harus mengimbangi dengan amal, walaupun amal kita nggak banyak kan? Walaupun amal kita sedikit, tapi tetap ya kita meminta yang paling tinggi. Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita, kalau kita meminta surga, ya kita minta surga yang paling tinggi. Fa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus. Kalau kalian pengen meminta surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus itu yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya. Nah, ini yang ditakutkan oleh beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Nah, kemudian selanjutnya kita ambil pasal selanjutnya yang ke-8. Al-hazn wal buka wal khasyah. Nah, kesedihan, kemudian juga bagaimana menangisnya para salaf, kemudian khasyahnya para salaf tersebut. Nomor 133. Insyaallah enggak ambil kita sebagian aja, enggak banyak sih. Cuman kita mungkin ambil berapa? 2 aja. Nomor 133. Wan Ahmad bin Ibrahim qala, dari Ahmad bin Ibrahim, nadara Yunus ila qadamaihi inda mautihi fabaka. Faqila lahu, Yunus melihat ke dua kakinya ketika beliau menjelang meninggalnya beliau. Fabaka faqila lahu, beliau akhirnya menangis ketika melihat kakinya ini. Kemudian beliau menangis, tiba-tiba menangis. Ketika menangis akhirnya beliau ditanya, faqila lahu ma yubkik Abu Abdillah, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Abu Abdillah? Qala qadamaya lam taghbara fi sabilillah azza wa jalla.
dua kaki saya ini tidak pernah terkena debu fisabilillah. Tidak pernah terkena debu fisabilillah. Maknanya bisa dimana bahwa dua kaki kita itu jarang kita gunakan untuk ketaatan. Jadi dua kaki kita itu jarang kita gunakan untuk ketaatan. Kalau semuanya ada ajakan untuk maksiat, langsung kakinya lari. Tapi kalau semuanya diajak untuk ketaatan, itu kakinya nempel. Nempel susah untuk diajak berjalan. Makanya kita harusnya takut kalau semua kaki kita, badan kita itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seumpamanya kaitan dengan kemaksiatan terus langsung bersegera. Tapi ketika diajak kepada ketaatan itu rasanya berat gitu kan. Kita pengen bergerak, tapi ternyata badan kita tidak mau diajak bergerak, tidak mau diajak bergerak kan. Nah, ini yang berbahaya. Maka kemudian bisa bermakna yang lain ya, lam takbar fi sabilillah azza wa jalla. Mungkin pokoknya belum pernah digunakan untuk sesuatu yang dia sifatnya ketaatan, ibadah fisabilillah, ya, termasuk ibadah yang besar adalah fisabilillah, adalah al-jihadu fisabilillah. Maka seorang ketika semuanya dia belum pernah dalam kondisi berada fisabilillah, berada fisabilillah, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW minimal itu kita berharap, minimal kita berharap, walaupun mungkin belum sampai, tapi kan kita berharap dalam kondisi kita itu bisa mengambil sebuah amal yang besar tersebut. Ini yang diriwayatkan dari Yunus rahimahullah taala. Nah, kemudian selanjutnya 149. An Ishaq qala sami'tu al-Fudail ibn Iyad rahimahullah yaqul. Dari Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan al-khawfu afdalu min ar-raja' ma dama ar-rajulu sahihan. فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَالرَّجَوْ أَفْضَلُ مِنَ الْخَوْفِ. Nah, ini ada dua makam. Makam khauf yang roja. Tadi yang sebenarnya sudah mungkin kita singgung sekilas, yaitu al-khauf. Khauf itu afdal, lebih utama dari roja. Kapan? Dalam kondisi ketika seorang itu dia dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat. Kenapa? Gitu kan? Karena ketika seorang dia dalam kondisi sehat, khaufnya itu lebih otomatis menghalangi dia dari maksiat. Karena kalau seumpamanya dia takut kalau sebentar dia bermaksiat, ya ntar takut dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ya dia dalam kondisi sehat mengedepankan posisi ataupun maqam khauf. Tapi sebaliknya fa idza nazala bihil mautu farraja afdal minal khauf. Tapi kalau seumpamanya sudah dalam kondisi dia mendekati kepada kematian, roja itu dia lebih utama daripada khauf. Supaya apa? Supaya dia tidak masuk dalam kategori bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengampuni dosa dia tadi. Jangan sampai entar dia itu masuk dalam makom tersebut, masuk dalam kondisi tersebut. Maka di sini kan antara khauf dan roja. Walaupun ya sebagian ada orang ada perbedaan pendapat lah di kalangan para ulama. Tetap dalam kondisi sehat ya kita tetap mengedepankan roja. Kenapa? Karena kalau semuanya kita mengedepankan roja berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu atas karena kesadaran diri kita sendiri. Jadi tidak ada modusnya. Orang sebagian mengatakan bisa enggak sih gitu. Orang kalau semuanya dikatakan ketika kita itu beribadah karena kecintaan kita kepada Allah lebih utama daripada kita kalau semuanya kita beribadah karena ketakutan kita kepada neraka Allah. Ataupun mengharap surga. Yang sama-sama dia bagian dari kenikmatan. Kita beribadah karena cinta kepada Allah, sama kita beribadah karena mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal dari kondisi kedua tersebut? Sebagian akan mengatakan bahwa ketika kita beribadah dan mengharap cinta Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Allah itu lebih utama daripada kita mengharap surganya Allah. Kenapa? Karena ketika kita mengharap surganya Allah berarti kan kita ketika beribadahnya ada pamrihnya. Ada modusnya. Kenapa? Kalau kita beribadah ya kita mengharap surga. Kalau tidak ada surganya ya nggak mau beribadah gitu. Nah, ini bandingannya sama seperti mungkin di sebagian mengilustrasikan ketika ada orang yang dia mengerjakan suatu kebaikan kepada kita karena kecintaan dia kepada kita, sama dia mengerjakan sebuah kebaikan karena mengharap sesuatu dari kita. Karena kita akan memilih ini yang lebih afdal. Padahal kan yang kaitan dengan ini, kalau ini manusia ya seperti itu. Kita bisa katakan yang ini dia lebih utama. Tapi kalau
kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikat aslinya sama. Orang yang dia beribadah karena kecintaan kepada Allah, ataupun karena dia beribadah karena dia mengharap surganya Allah itu, orang yang dia beribadah mengharap surganya Allah itu tidak menafikan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wujud rahmat Allah yang diberikan, kecintaan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dalam surga. Makanya Rasulullah SAW selalu memotivasi para sahabat ketika beramal itu, beramalnya selalu dimotivasi dengan apa? Dengan surga. Siapa yang dia melakukan ini, maka bagi dia ini di surga. Siapa yang melakukan ini, maka bagi dia ini di surga. Kan selalu seperti itu. Rasulullah setiap kali memotivasi sahabat, memotivasinya dengan surga. Bukan motivasi kalau seumpamanya kamu melakukan ini kamu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada gitu, dua-duanya ada. Cuman sering Rasulullah SAW selalu memotivasi kepada ini ada surga. Ini ada surga. Maka pada hakikatnya ketika kita beribadah kepada Allah dan kita mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengurangi kecintaan kita kepada Allah. Karena itu sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan yaqulu idza kana fi sihhati muhsinan azuma raja'u indal mauti wa hasuna dhannuhu. Jadi kalau dalam kondisi sehat, terus dia mengedepankan khauf tadi itu, dia akan berlaku ihsan, berlaku baik, menjauhi hal-hal yang dilarang. Kemudian kalau semuanya dalam kondisi kematian, rojaknya itu dikedepankan, gitu kan, maka hasunadzunuhu, dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dzanni abdi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Maka kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berprasangka buruk, karena berprasangka buruk kepada Allah termasuk bagian dari dosa. Kita harus selalu berprasangka baik. Maka ketika kita melakukan banyak sekali dosa, tidak terhitung dosa yang kita miliki, terus kita diminta untuk taubat, ya berarti kita harus husnudzon, berprasangka baik bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pokoknya kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana fi sihhati musian sa'adhannuhu indal mauti wa lam ya'zum raja'uhu. Jadi kalau seumpamanya dia dalam kondisi fi sihhatihi musian, kalau semuanya dalam kondisi sehatnya itu dia dalam kondisi tidak baik gitu kan, maka sa'adhannuhu indal maut. Akhirnya ketika pas dalam kondisi meninggal, ya dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya rojaknya itu kurang. Ataupun rojaknya bisa jadi sampai hilang. Ini yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala, berkaitan dengan bagaimana kondisi beberapa contoh kondisi para salaf berkaitan dengan khasyah mereka, kemudian dan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang kita ambil, sudah jam 11 lebih, hampir setengah 12. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan untuk tanya jawab. Kita dapat 8, masih ada banyak aslinya. Nggih. Waalaikumsalam.